This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Teknik Kimia B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ujian akhir praktikum dengan modul-modul. Saya Desi Denasa Putri, NIM 17. Saya Dianoviana, NIM 16. Saya Devi Oktasari, NIM 18. Saya Dian Pratiwi, NIM 19. Berikut ini merupakan tabel of content dari PowerPoint yang telah kami buat. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur percobaan, yang kelima appendix, dan yang keenam kesimpulan. Latar belakang dari praktikum yang telah kami lakukan yaitu suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakan termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Pengukuran suhu tubuh dilakukan untuk mengetahui kondisi metabolisme di dalam tubuh, di mana rata-rata suhu normal manusia sekitar 37 derajat Celcius. Indikator sendiri merupakan suatu senyawa yang dapat memberikan warna berbeda dalam suasana yang berbeda. Di sekitar kita terdapat beberapa zat warna alami yang dapat digunakan sebagai indikator, seperti buah naga, kunyit, ekstrak daun mahkota bunga yang berwarna dengan syarat dapat mengalami perubahan warna dalam suasana yang berbeda. Tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, untuk mengetahui pembuatan termometer mandiri, kedua, untuk mengetahui pembuatan indikator alami secara mandiri, ketiga, untuk mengetahui pembuatan larutan garam, baking soda, dan cuka. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu botol kaca, sedotan plastik, plastisin, baskom, gelas plastik, squid, kertas, dan penggaris. Bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu air, pewarna makanan, es batu, asam cuka, garam, baking soda, dan buah naga. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Dalam modul per modul, di sini kami menggunakan 3 percobaan. Yang pertama adalah pembuatan termometer mandiri, yang kedua pembuatan larutan, di mana terdapat 3 larutan, yaitu larutan baking soda, larutan garam, dan larutan asam cuka. Dan juga percobaan yang terakhir adalah pembuatan dan pengecekan indikator. Prosedur yang pertama adalah pembuatan termometer dengan langkah awal, menyiapkan botol dan melubangi tutup botol sebesar sedotan agar sedotan bisa masuk. Lalu membuat larutan berwarna yang berasal dari air yang ditambahkan pewarna. Selanjutnya, larutan berwarna dimasukkan botol hingga penuh dan tidak terdapat ruang yang tersisa. Kemudian, botol ditutup dengan tutup botol yang dilubangi dan memasukkan sedotan 3/4 botol dan tutup botol dilapisi plastisin. Kemudian, menggenggam larutan dengan tangan selama 15 menit, lalu mengukur suhu larutan dengan kertas yang telah diberi garis. Lalu memasukkan botol ke dalam baskom yang berisi es batu mencair, lalu didiamkan hingga 15 menit, kemudian diukur suhu larutan dengan kertas yang telah diberi garis. Prosedur yang kedua adalah pembuatan larutan. Larutan yang pertama yaitu larutan baking soda. Dengan langkah awal, menyiapkan air sebanyak 3/4 gelas, lalu mendiamkan dalam baskom berisi es batu mencair selama 10 menit. Lalu ditambahkan baking soda sedikit demi sedikit hingga jenuh. Larutan yang kedua adalah larutan asam cuka. Dengan langkah awal yaitu menambahkan asam cuka 2 mili dengan air sebanyak 8 mili. Lalu mengaduknya hingga kedua larutan homogen. Lalu larutan yang terakhir adalah larutan garam dengan cara mengambil garam sebanyak 3 cm teh, lalu dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga larut. Prosedur yang terakhir yaitu pembuatan dan pengecekan indikator. Dengan prosedur yang pertama adalah pembuatan indikator buah naga. Dengan cara menyiapkan buah naga merah sebanyak 1/4 bagian,
Kemudian dihaluskan lalu disaring agar terpisah antara sari buah naga dan residunya. Lalu pengecekan indikator terhadap 3 larutan dengan cara mengambil masing-masing larutan sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator buah naga, lalu diamati hasilnya. Dari percobaan tersebut didapatkan data-data sebagai berikut, yaitu pada percobaan termometer mandiri didapatkan hasil jarak pengukuran tinggi cairan dalam sedotan pada suhu 0 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius sebesar 2 cm. Kemudian pengukuran tinggi cairan dalam sedotan pada suhu tubuh sebesar 30 derajat Celcius. Setelah itu didapatkan perbandingan 2:37 dengan hasil 0,0540 cm, maka setiap kenaikan 0,0540 cm sama dengan 1 derajat Celcius mempercepat larutan. Lalu pada percobaan indikator alami didapatkan data sebagai berikut, yaitu massa baking soda 6,9 gram, massa air 100 ml, mr baking soda 84 gram per mol, dengan dicari molaritas baking soda pada suhu 0 derajat Celcius. Digunakan rumus molaritas yaitu massa baking soda per mr baking soda dikali 1000 per massa pelarut, yaitu 6,9/84 dikali 1000 per 100, didapatkan hasil 0,8214 mol per liter. Dari percobaan premodul yang telah kami lakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Suhu tubuh dan suhu es mencair dapat diukur menggunakan termometer mandiri. Pada pengujian keasaman dan kebasaan larutan baking soda, garam, dan cuka menggunakan indikator alami berupa buah naga, terjadi perubahan warna pada setiap larutan. Larutan baking soda yang semula berwarna keputih-putihan berubah menjadi ungu. Larutan garam yang semula bening dan terdapat sedikit endapan putih berubah menjadi berwarna merah muda. Dan larutan cuka yang semula bening berubah warna menjadi merah muda keunguan. Sehingga didapatkan hasil pengukuran suhu dari suhu tubuh ke suhu es mencair sebesar 0,540 cm per derajat Celcius. Dan didapatkan molaritas larutan baking soda sebesar 0,8214 gram per mol. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.